saudara, kiranya berkat Allah terus melimpah atas kehidupan kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Kita berdoa. Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami. Pada malam hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih karena limpah kebaikan dan kemurahan Tuhan tetap nyata bagi kami semua. Firman-Mu akan kami baca, dengar dan renungkan bersama-sama. Terangilah hati kami ya Tuhan. Sucikanlah pikiran kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Tema renungan kita malam ini, prinsip pengutusan. Saudara-saudara, dalam perjalanan ke Yerusalem, Tuhan mempersiapkan para murid untuk kelak meneruskan proklamasi Injilnya di tengah-tengah dunia. Kali ini ia bukan hanya mempersiapkan ke-12 rasulnya, tetapi juga para pengikutnya yang lain. Prinsip pengutusannya sama. Pertama, para murid harus memiliki kepedulian yang sama dengan sang guru akan banyaknya tuaian dan sedikitnya jumlah pekerja dalam ayat yang kedua. Sehingga mereka pun merespon pengutusan itu dengan kesungguhan hati.
Kedua, mereka harus bergantung penuh kepada Tuhan yang memutus karena medan yang dihadapi mereka ibarat gerombolan serigala. Sementara mereka hanyalah anak domba, sebagaimana diibaratkan di dalam ayat ketiga. Bergantung penuh pada Tuhan diwujudkan dengan tidak memperlengkapi diri dengan hal-hal kebutuhan pribadi ataupun mencari dukungan dari pihak lain dalam ayat yang keempat, melainkan perbekalan dari Tuhan sendiri. Ketiga, perintah memberikan salam ketika memasuki sebuah rumah merupakan suatu keharusan bagi setiap utusan Tuhan. Pemberian salam damai sejahtera bagi rumah ini merupakan langkah awal untuk menawarkan damai sejahtera yang ada pada Yesus Kristus, juga jalan untuk memberitakan Injil perdamaian. Akan tetapi Tuhan memberikan peringatan bahwa tidak semua salam mereka akan ditanggapi secara positif. Ada keluarga-keluarga yang membuka pintu rumahnya bagi mereka, tetapi ada pula yang menolak mereka. Sehingga mereka pun harus merespons sepadan. Berkat bagi orang yang menerima pemberitaan mereka dalam ayat 8-9. Sebaliknya, kutuk yang ditandai dengan pengebasan debu kaki yang sekaligus merupakan bukti bahwa para utusan pernah singgah ke kota tersebut bagi yang menolak dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 13 sampai 15 menunjukkan seperti inilah akibat yang diterima oleh kota-kota yang menolak anugerah Allah. Prinsip yang sama juga berlaku bagi kita murid-murid masa kini. Tunaikan tugas pemberitaan kabar baik dengan setia. Bergantung pada Tuhan dan lihatlah bagaimana Roh Kudus bekerja melalui kita di dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Allah. Membuat orang menjadi pengikut Kristus. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Hidup ini Tuhan adalah kesempatan bagi kami untuk berkarya dalam perutusan kami selaku anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tantangan kehidupan terlebih di tengah-tengah pelayanan kami tidaklah mudah. Pergumulan semakin kompleks dan syarat dengan berbagai macam tantangan di dalamnya. Menuntut prinsip yang harus kami terapkan selaku anak-anak-Mu di tengah-tengah pengutusan kami. Firman Tuhan malam ini mengajak kepada kami untuk terus setia sekalipun berbagai macam tantangan kami hadapi, bahkan ditolak sekalipun. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam di dalam berbagai macam kendala masalah yang kami hadapi. Tuhan sendiri akan bangkit menjadi pembela kami, sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Banyak hal telah kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan berkati. Kira semuanya boleh memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan kami. Sertai kami malam ini Tuhan, sertai umat-Mu, jemaat-Mu di mana saja berada dalam berbagai macam pergumulan hidup. Kami percaya tuntunan penyertaan Tuhan terus berlaku bagi kami semua. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.